Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari ini Minggu tanggal 11 April 2021, kita masih diberi kesempatan Tuhan, kita boleh beribadah online bersama-sama. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau meninggikan dan memuji nama-Mu, berikan roh kami yang menyala-nyala Tuhan. Kau satukan hati setiap kami mau bawa pujian-pujian kami untuk di hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari kita naikkan satu pujian Bapak Ibu, Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
duduk dulu, kalau yang tadi berdiri memuji Tuhan, menikmati hadiratnya. Mari kita satukan hati di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mungkin kita susah untuk bilang Tuhan Yesus baik. Cuman Bapak Ibu harus percaya, harus tetap yakin bahwa apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik Bapak Ibu. Bahwasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya gak pernah berubah buat setiap kita. Amin. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
bagimu Bapa. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak diberi hormat Bapa. Kasih setiamu yang gak pernah habis untuk setiap kami Tuhan. Yang selalu baru setiap hari Bapa. Oh syukur Bapa, syukur kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami. Layakkan dan kuduskan kami untuk terima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Buka setiap hati kami Bapa. Untuk boleh menerima kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roy. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita masih dalam rangka merayakan Paskah, merayakan kemenangan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini saya percaya masih ada semangat dan sukacita karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan anugerahnya bagi kita dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya mau ajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan di dalam hidup kami, bahwa kami memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan kami, untuk layak menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari, saya ingin melanjutkan khotbah saya yang saya pernah sampaikan, mungkin saudara bisa lihat di YouTube atau di channelnya GBI X Blessing, saudara bisa lihat, kalau tidak salah tanggal 29 November, jadi tahun lalu. Dan saya rindu bahwa saudara bisa menangkap sebuah kabar baik, saudara bisa menangkap sebuah kabar sukacita. Karena saya percaya dalam kehidupan kekristenan kita, kita sudah bukan lagi bahwa kalau kita memuji Tuhan, nanti Tuhan memberkati kita. Kalau kita memberi persembahan buat Tuhan, nanti Tuhan tambah-tambahkan berkat buat kita. Kita tidak memasuki sebuah periode itu lagi. Kenapa? Karena kita sudah memasuki periode anugerah. Kita masuk ke dalam periode di mana Tuhan sudah menganugerahkan kasih karunia di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Saya ingin sedikit mereview firman Tuhan yang saya sampaikan tanggal 29 November, yang di situ saya menyampaikan bahwa begini, bahwa manusia itu sudah dirancang dengan gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebuah passion, sebuah gairah, sebuah impian, sebuah tujuan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kalau saudara mau melihat ketika apa yang diciptakan Tuhan berjalan seperti yang dikehendaki Tuhan, dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi persoalannya adalah bukan cuma persoalan itu yang kita bicarakan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya rindu untuk memberikan lanjutan dari khotbah yang saya sampaikan tanggal 29 November. Bahwa ketika manusia hidup dengan rancangan dan kehadiran Allah di dalam hidupnya, maka manusia akan mempunyai sebuah kehidupan yang dikatakan oleh Allah sungguh amat sangat baik. Keluarganya baik, pekerjaannya baik, kesehatannya baik. Mengapa? Karena kehidupannya dikelola dengan rancangan Allah, dengan gambaran Allah. Yaitu
manusia diciptakan oleh Allah untuk mengelola kehidupan yang ada di dalam kehidupan di sekelilingnya. Amin, saudara. Di situ dikatakan manusia diletakkan di Eden. Jadi dengan adanya manusia, Eden menjadi lebih baik. Eden menjadi seperti yang dibayangkan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Diciptakan manusia bukan hanya segambar, tapi juga serupa. Artinya ada kehadiran Tuhan di dalam pengelolaan Eden, sehingga Tuhan melihatnya, bahkan saya percaya manusia juga bisa merasakan bahwa Eden itu benar-benar jadi Eden. Siapa yang merasakan bahwa keluarganya jadi Eden? Saya mau beritahu kepada saudara. Kalau hari ini keluarga kita belum jadi Eden, kita perlu belajar pelajaran hari ini. Amin, saudara. Karena sebenarnya kalau saudara masuk kembali kepada tatanan yang dibuat oleh Allah di dalam hidup kita, maka Eden itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat saudara dan saya. Karena saudara mengelolanya dengan rencana dan hadirat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Keluarga itu jadi baik, jadi penuh sukacita, ada damai sejahtera, pekerjaan ada damai sejahtera, gereja pun ada damai sejahtera. Karena dikelola dengan apa? Dengan kehadiran Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Tetapi persoalan yang sesungguhnya dikatakan bahwa kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, gue dikasih Tuhan, jangan berpikir persoalan jadi Kristen itu cuma datang ke gereja, buka tangan, diberkati Tuhan. Tetapi saudara harus sadar bahwa karena dosa, kita mempunyai persoalan yang serius di dalam hidup saudara dan saya. Dan karena ini dianggap serius juga oleh Tuhan, sehingga ia memberikan anugerahnya buat saudara dan saya. Amin, saudara. Kenapa kok Tuhan memberikan anugerahnya buat kita? Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau tadinya Eden dikelola dengan kemuliaan Allah, kalau tadinya Eden dikelola dengan hadirat Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka melalui Roma 3 ayat 23 ini kita menyadari bahwa ketika manusia semuanya dikatakan bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka yang sebenarnya terjadi adalah manusia kehilangan Allah. God's image itu hilang dari hidup kita karena apa? Karena dosa. Nafas hidup Allah itu hilang. Karena kemuliaan Allah itu ada di dalam nafas hidup Allah, ada di dalam rohnya Allah, ada perasaan Allah, ada pikiran Allah, dan inilah yang menjadi kemuliaan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Orang itu bukan dimuliakan karena pakai jam Rolex. Orang itu bukan dimuliakan karena pakai mobil Mercedes paling baru. Orang itu bukan dimuliakan dengan pakaian yang paling mahal, tapi orang itu dimuliakan karena nilai yang ada di dalam hidupnya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan tersendiri pada pagi hari ini di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kita tidak cuma berhenti sampai Tuhan menciptakan kita in God's image, tetapi kita sadar bahwa dalam perjalanannya, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara coba bayangin ya, saya mau memberikan sebuah ilustrasi saja. Ini debu tanah. Di dalam ini ada nafas hidup Allah. Sehingga ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengelola kehidupannya itu dengan apa? Dengan kehidupan yang diciptakan, dan nafas hidup yang diberikan oleh Allah di dalam hidupnya. Yaitu roh Allah di dalam hidupnya. Sehingga ngomong pun pakai perasaan Allah. Bertindak pun
pakai perasaan Allah. Tetapi karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya yang hilang itu siapa? Yang hilang itu adalah God's image. Yang hilang itu adalah Allah sendiri dari hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga kalau saudara mau perhatikan, ketika yang hilang itu kemuliaan Allah, maka kita hidup dengan apa? Dengan daging kita. Perhatikan baik-baik. Ini menjadi sebuah persoalan yang seharusnya menjadi perhatian di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sering kali cuma memperhatikan apa? Bagaimana dengan berkat saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Kalau begini bagaimana dengan hidup saya? Kenapa kita berpikirnya begini? Karena memang God's image-nya sudah nggak ada. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia cuma hidup dengan dirinya sendiri. Paling benar sendiri. Maunya sendiri. Semuanya harus berfokus kepada diri sendiri. Amin, saudara. Ujung-ujungnya apa? Mementingkan dirinya sendiri. Orang jadi egois, jadi menangnya sendiri. Hidup berkemenangan itu bukan hidup menangan sebetulnya. Amin, saudara. Bukan hidup menangan. Hidup berkemenangan itu adalah hidup yang dibikin oleh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dapat mengendalikan diri saudara sendiri. Amin, saudara. Inilah persoalan kita. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia kehilangan hubungannya dengan siapa? Dengan Tuhan. God's image-nya hilang. Kalau jadi pengusaha akan menganggap kliennya atau relasinya itu jadi kayak sapi perahan. Jadi kayak ATM. Kalau mulai bisnis seringkali orang berkata begini. Anggarannya piro sih? Kenapa? Karena dia akan membuat setting keuntungannya sebanyak-banyaknya di dalam hidupnya. Amin, saudara. Terus terhadap karyawannya gimana? Kalau boleh dapat karyawan yang gajinya serendah-rendahnya. Setuju enggak sama saya? Ini adalah bisnis yang dikelola tanpa hubungan manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya pernah mau membuat sebuah perusahaan di luar negeri, saya nggak perlu sebutkan namanya. Lalu saya datang ke accounting-nya. Ya, dia merangkap accounting dan lawyer karena dia bisa membuat akta pendirian perusahaan. Lalu kemudian ketika saya sampai di sana, accounting-nya bertanya sama saya begini, Pak, nanti pembukuan tahun pertama dibuat untung apa dibuat rugi, Pak? Saya kaget. Maksudnya apa? Kasih tahu saya. Nah, biasanya Pak di perusahaan-perusahaan di sini, tahun pertama itu dibuat rugi, Pak. Terus tahun kedua, ketiga, rugi yang di tahun pertama itu dibagi ke tahun kedua dan ketiga. Sehingga tahun kedua dan ketiganya pun tidak perlu membayar pajak yang tinggi, Pak. Saya langsung ketawa. Enggak. Saya juga heran kadang-kadang ada orang yang berpikirnya begitu. Maksudnya Bapak apa? Loh, saya ini heran. Kita ini cari kerja, kita ini bekerja cari uang sebanyak-banyaknya. Bahkan bila perlu bayar karyawan serendah-rendahnya. Lalu untungnya sebanyak-banyaknya. Terus setelah itu bingung mau disembunyikan di mana. Setuju enggak sama saya? Amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bukan fenomena khusus pandemi, enggak. Ini fenomena yang terjadi sepanjang umur hidup manusia. Lalu ketika untungnya terlalu banyak, zaman dulu. Sekarang mungkin ada tapi ya enggak banyak mungkin. Ngomong sama petugas accountingnya, bikin nihil aja. Tapi begitu pada suatu hari terima surat undangan panggilan dari kantor pajak, 3 malam enggak bisa tidur. Lalu pergi ke dokter, "Dok, saya ini kenapa dok ya? Kok murus-murus terus gitu dok?" Ada yang ngomong gini, "Saya batuk itu 3 hari batuk enggak selesai-selesai dok. Sudah 2 minggu batuk enggak selesai-selesai dok." Lalu dokternya bilang, "Coba deh ke laboratorium dulu, dicek laboratorium." 2 minggu lagi balik ke dokternya, lalu dokternya baca ini, enggak apa-apa semua, ini semuanya baik. Nah, terus apa dok kira-kira dok ya? Kalau dokternya itu orang Kristen, kayaknya Bapak mesti bertobat. Karena ini stres. Amin saudara. Orang itu biasanya stres enggak punya uang, ini stres punya uang gitu loh. Amin. Ini persoalan kita nih. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah? Dosa itu membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Sebetulnya dia bukan cuma kehilangan kemuliaan Allah, dia kehilangan Allah. Amin, saudara. Inilah profil kehidupan orang yang belum benar-benar serius menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Apakah dia bukan Kristen? Dia Kristen. Apakah dia belum dibaptis? Dia sudah dibaptis. Tapi dia belum bisa menerima Yesus di dalam Injil, di dalam kasih karunia ini secara serius di dalam hidupnya. Amin, saudara. Padahal dikatakan di dalam ayat yang ke-24, dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, membawa kembali hadirat Allah, membawa kembali God's image, membawa kembali kemuliaan Allah itu dikatakan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin, saudara. Itu sebabnya persoalan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini bukan persoalan diberkati Tuhan, bukan persoalan hartanya makin banyak, bukan persoalan rumahnya makin banyak. Tetapi persoalan bahwa saudara dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Bahwa Yesus Kristus itu harus tinggal di dalam hidup saudara. Yesus Kristus itu harus menempati His throne. Yesus Kristus itu harus menempati tahtanya. Di mana? Di dalam kehidupan yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Buktinya apa? Di situ dikatakan segambar dan serupa. Sehingga sebenarnya dalam kehidupan manusia itu ada tahta, tempat kedudukan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju enggak sama saya? Amin. Sehingga kalau saudara mau mulai review lagi, kenapa saya harus miskin, kenapa saya harus mengalami kerugian, kenapa saya harus mengalami sakit penyakit. Orang lebih senang kalau bisa dapat mujizat keuangan, mujizat kesembuhan.
Mana lebih baik? Hidup dipimpin Tuhan, seumur hidup nggak sakit, atau hidup dengan dirinya sendiri, sakit terus butuh mujizat. Mana yang dipilih duluan? Amin, saudara. Saya percaya kita akan memilih hidupnya bijak dipimpin Tuhan. Seumur hidup kita itu, kita nggak terjangkau sama yang namanya obat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Siapa setuju dengan saya? Amin. Itu sebabnya saudara kita harus melihat bahwa kita butuh Tuhan. Iya. Kita butuh Yesus. Iya. Karena melalui Yesus Kristus itulah God's image itu diperdamaikan kembali di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga melalui gereja ini sebetulnya setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita membangun pertumbuhan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. God's image itu dibangun dari sejengkal demi sejengkal kepada keseluruhan dan kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 dikatakan dalam kitab Efesus pasal 4, ayat ini saya paling suka. Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Saya lebih suka kata kamu diganti kata saya. Kenapa? Karena kamu itu pun menunjuk kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kita ini adalah jemaat yang ada di GBI X Blessing. Amin, saudara. Itu sebabnya kita bacanya kata kamu diganti kata saya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya saya, wah ini keren ini. Supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Jadi kita menerima pendamaian dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Melalui apa? Perubahan roh dan pikiran kita. Kalau dulu dalam kehidupan kita yang kehilangan kemuliaan Allah, di dalam kehidupan kita yang kehilangan God's image, di dalam kehidupan kita, maka dalam setiap keputusan-keputusan kita, maka keputusan kita itu didasarkan kepada apa yang kita pikirkan baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga waktu anak-anak masih kecil, ini bicara tentang pembenaran. Waktu anak-anak masih kecil, umurnya 2 tahun, lalu ditanya sama papa mamanya atau sama tantenya atau sama maknya, engkongnya, "Nyo, nih, Mas, Dek, 1 tambah 1 itu berapa?" Anak umur 2 tahun ditanya 1 tambah 1. Dia langsung bilang gini sama lari, 10. Semua ketawa. Lalu ditanya, bukan, 1 tambah 1 itu 2, 10 dia ngomong. Ngotot kan? Tapi perhatikan baik-baik. Kalau pada saat dia kelas 2 SD, lalu dia sekolah, gurunya bilang, 1 tambah 1 itu 2. Mungkin di dalam pikiran anak kecil tadi juga berkecamuk. Mestinya bukannya 10, tapi gurunya bilang 2. Coba dilihat, 1 tambah 1. Coba dihitung.
1, 2. Sejak pengajaran kelas 2 ngomong bahwa 1 tambah 1, 2. Anak kelas 2 itu mengalami pembenaran. Setuju enggak sama saya? Bahwa 1 tambah 1 sudah bukan lagi 10. Tapi 1 tambah 1 adalah 2. Dan Yesus mengajarkan kepada kita. Mungkin engkau pernah mendengar firman yang berkata, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Amin, saudara. Ini adalah pembenaran yang dikerjakan Tuhan. Bukan dianggap benar. Pembenaran itu bukan sesuatu yang salah dianggap benar. Tetapi sesuatu yang salah ditunjukkan yang benar dan menjadi benar. Amin. Inilah sebuah model kehidupan seseorang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Inilah model seseorang yang sudah menjadi orang Kristen di dalam hidupnya. Siapa setuju dengan saya? Orang Kristen tidak lagi musuhnya itu menjadi musuh yang harus dihajar. Tetapi orang Kristen itu selalu berbicara bagaimana seseorang itu bisa menghormati Tuhan dan mengenal Tuhan melalui kehidupannya. Amin, saudara. Amin. Dan itu menjadi tugas gereja. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui pengajaran di dalam gereja. Maka gereja menjadi bagian daripada pengenalan akan Tuhan dan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan jemaat di dalam hidupnya. Amin, saudara. Sehingga akhirnya orang Kristen sudah enggak lagi gontok-gontokan. Siapa setuju dengan saya? Orang Kristen sudah tidak lagi eker-ekeran. Amin, saudara. Orang Kristen sudah tidak lagi ini punyaku, ini punyamu. Tetapi orang Kristen melihat bahwa segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Dan Yesus datang untuk itu. Untuk memperdamaikan antara pikiran kita yang kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus datang membawa pengajaran yang baru yang berasal dari surga. Yang berasal dari pikiran Allah, yang berasal dari kehendak Allah dan perasaan Allah. Yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Sehingga saudara perhatikan baik-baik. Waktu Yesus ada di kayu salib. Dia genapi apa yang dia ajarkan kepada setiap orang dan termasuk saudara dan saya. Di mana ketika orang mendengarnya dengan baik, melihat pengalaman pribadi seseorang dengan Allah di dalam hidupnya, dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Buktinya mana? Waktu dia disalib, dia kemudian berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus tidak cuma ngomong. Karena Yesus tahu bahwa dia hadir ke dunia. Bukan untuk menjadi raja yang bawa pedang dan golok besar. Tapi dia datang membawa hatinya Bapa. Dan memberi teladan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Amin, saudara. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan ngomong, ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang menyalibkan itu bertobat. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya rindu saudara bisa menangkap bahwa kalau tadinya kita memang diciptakan untuk sebuah tujuan yang baik oleh Allah. Tetapi jatuh ke dalam dosa karena keegoisan kita. Karena kesombongan kita. Tapi hari ini, kalau saudara masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Bahwa saudara dan saya sudah menerima anugerah. Yaitu penyalipan Yesus Kristus buat saudara. Dan kebangkitannya di dalam hidup saudara. Maka saudara harusnya melihat bahwa inilah kasih Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Amin. Biarlah pagi hari ini saudara, kabar baik ini memberikan inspirasi buat saudara.
bahwa Dia sudah mengerjakan yang baik buat saudara. Pertanyaannya cuma begini, layakkah aku mempertahankan dosaku di dalam hidupku sebagai kenyamanan dan kesenangan di dalam hidupku? Tapi kalau saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja, Bapa bekerja melalui Tuhan Yesus Kristus dengan caranya yang ajaib, maka saudara akan menghargainya dan mengatakan, aku tidak layak untuk menerima Dia. Dan biarlah hari ini menjadi hari kebangkitan yang baru, bahwa setiap saudara mengenal Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, pagi hari ini kami menyadari bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Tetapi melalui pendengaran akan firman pada pagi hari ini, kami menyadari betapa Tuhan mencintai kami. Betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Kami menyadari bahwa kami tidak boleh membiarkan atau menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya di dalam hidup kami. Bahkan seringkali kami menganggap ngapain ke gereja, nggak ada untung-untungnya. Tetapi pagi hari ini melalui pendengaran akan firman Tuhan, kami menyadari betapa dahsyatnya kasih Tuhan atas hidup kami. Betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami kembali Tuhan. Mari Tuhan beracara dalam hidup kami. Penuhi hidup kami. Kuasai hidup kami. Pegang hidup kami Tuhan. Kami rindu bahwa mulai hari ini tahta-Mu kembali menjadi tahta-Mu. Kami tidak lagi ingin menguasainya Tuhan. Tetapi kami memberikan kembali kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami meresponi Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi orang yang asal-asalan menerima Tuhan. Tetapi kami rindu Tuhan. Bahwa mulai pagi hari ini kami benar-benar meresponi. Bahwa kami butuh Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Melalui persekutuan Tuhan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati gereja GBI Blessing ini Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Tuhan. Maka setiap jemaatnya diberkati Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, maka setiap jemaatnya dipimpin Tuhan. Maka setiap jemaat hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri. Tetapi dikendalikan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati hamba-Mu, Gembala Sidang Bapak Pendeta Joni Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ini untuk membawa banyak jiwa Tuhan. Membawa serombongan besar jemaat-Mu Tuhan. Untuk melihat Engkau Tuhan. Untuk membangun hidup jemaatnya berfokus kepada Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Juga Engkau memberkati seluruh jemaat dan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Dan biarlah melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui gereja ini Tuhan dihormati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini tetap semangat dalam ibadah yang minggu kedua dalam bulan April ini. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Roy Yeremia. Kami percaya Bapak Ibu menangkap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Firman Tuhan ternyata pada pagi hari ini firman Tuhan dalam kondisi yang sama dengan yang disampaikan Om Jan minggu yang lalu pada Paskah, dalam ibadah Paskah. Tentang Om Jan menyampaikan tentang karakter Kristus. Tapi pagi hari ini Pak Roy bicara tentang kalau kita jatuh di dalam dosa, kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan Allah. Maka karakter Kristus juga tidak ada dalam hidup kita. Om Jan bicara tentang supaya hidup kita punya karakter Kristus. Mari saudara, supaya kita tangkap firman Tuhan pagi hari ini,
supaya kita bertobat. Pak Roy juga menyampaikan untuk belajar mengampuni, ya. Firman Tuhan pagi hari ini juga bicara tentang pengampunan lagi, ya saudara. Ayo tangkap firman Tuhan supaya sungguh-sungguh pagi hari ini Allah kembali dalam hidup kita. Kita kalau sudah kehilangan Allah, Allah tidak ada dalam hidup kita. Ayo supaya kita bertobat, membuka hati supaya Allah, pribadi Allah itu ada dalam hidup kita. Dan kita berjalan dipimpin oleh Allah sendiri. Karena itu, karena roh Allah ada dalam hidup kita, Dia mengubah hidup kita. Ya, yuk kita siapkan hati kita mengucap syukur pagi hari ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Roy Tuhan, berbicara sama Tuhan dengan firman Tuhan yang disampaikan minggu yang lalu Tuhan oleh Om Yan Tuhan. Tuhan, kami mau supaya karakter Kristus Engkau kembali dalam hidup kami. Biarlah kami tidak kehilangan Engkau Tuhan. Kalau kami tidak mau bertobat, kami akan kehilangan Engkau. Dan hidup kami hidup di dalam daging, maka kita akan kehilangan keselamatan. Satu kali kalau Engkau panggil kami tidak bertobat, kami kehilangan keselamatan. Tapi pagi hari ini kami mau bertobat, kami mohon ampun kepadamu Tuhan, supaya Engkau kembali dalam hidup kami membuka hati, Engkau ada dalam hidup kami, dan hidup kami dipimpin oleh Allah sendiri. Supaya kami tidak hidup di dalam daging Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur pakai hamba-Mu, Pak Roy Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi pakai Pak Roy dalam pengembalaan. Biarlah Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat hamba-Mu. Juga Tuhan Engkau pakai supaya pengurapan Allah nyata dalam pelayanan hamba-Mu di mana hamba-Mu berada. Kami bersyukur hamba-Mu sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Menguatkan kami, membuat kami bertobat supaya kami hidup kembali karena Kristus ada dalam hidup kami dan kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati anak cucu kami Tuhan pagi hari ini supaya mereka menjadi perkasa di muka bumi ini. Mereka penuh hikmat Allah, yang sekolah menjadi yang terpandai, yang bekerja Tuhan berkati, yang belum bekerja Tuhan juga memberkati. Tuhan buka jalan supaya mendapat pekerjaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati jemaat Blessing Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau juga berkati persembahan jemaat-Mu Tuhan. Mereka supaya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Yang kesulitan Engkau berkati, kesulitan dalam pekerjaan Tuhan berkati. Usaha mereka terus maju, terus naik Tuhan, terus naik. Kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Engkau Bapa yang baik. Pagi hari ini mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dan dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Ya, tetap semangat. Tanggal 18 April nanti tetap
ibadah di rumah tetap semangat ya. Saudara bisa mempersembahkan persembahan saudara ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.